Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk sumber daya laut tropis hari ini, kita akan membahas tentang ekosistem mangrove. Baiklah, pertama kita akan membahas definisi dari hutan mangrove itu sendiri. Jadi Stein 1978 menyatakan bahwa vegetasi hutan yang tumbuh di antara garis pasang dan surut. Lalu juga dari Nibeken mengatakan bahwa hutan mangrove sebagai sebutan umum yang digunakan untuk menggambarkan suatu komunitas pantai tropik yang didominasi oleh beberapa spesies pohon yang khas atau semak-semak yang mempunyai kemampuan untuk tumbuh dalam perairan asin. Lalu juga Surya Negara menambahkan hutan mangrove sebagai hutan yang tumbuh di daerah pantai biasanya terdapat di daerah teluk atau daerah muara. Tentunya hutan mangrove itu sendiri tidak asing lagi bagi warga Tarakan. Karena mungkin setiap weekend atau ada acara kalian mungkin itu salah satu jadi list rekreasi atau tujuan wisata kota yang ada di Tarakan. Selanjutnya kita akan mengetahui karakteristik hutan mangrove. Jadi yang pertama, dia merupakan komunitas vegetasi pantai tropis. Lalu dia juga didominasi oleh beberapa spesies pohon mangrove yang mampu tumbuh di daerah pasang surut pantai berlumpur. Jadi substratnya berlumpur. Lalu umumnya tumbuh di daerah interdal. Interdal ini adalah daerah pasang surut. Dan supratidal, dia adalah daerah zona garis pasang surut tertinggi, pasang tertinggi. Lalu umumnya juga tumbuh pada daerah intertidal supratidal yang cukup mendapat aliran air dan terlindung dari gelombang besar. Jadi gelombangnya nggak yang terlalu besar ketika di daerah hutan mangrove. Banyak ditemukan juga di pantai-pantai teluk yang dangkal, daerah estuaria seperti yang kalian pelajari kemarin, yaitu daerah semi tertutup bertemunya air asin dan air laut, air asin dan air tawar. Lalu juga delta, yaitu endapan yang terbentuk dari proses sedimentasi akibat aktivitas sungai atau muara, juga di daerah pantai yang terlindung. Jadi ini karakteristik dari hutan mangrove. Berbeda dengan hutan-hutan terestrial pada umumnya, hutan-hutan di darat. Lokasi tumbuh hutan mangrove di kawasan pesisir itu biasanya ada di daerah estuaria yang kalian pelajari kemarin ya. Estuaria, daerah semi tertutup yang merupakan pertemuan dari air laut dan air tawar, sungai atau daerah muara. Lalu juga delta, delta ini tadi endapan yang terbentuk dari proses sedimentasi akibat aktivitas sungai atau muara. Lalu juga ada laguna atau lagon. Laguna atau lagon ini tuh sekumpulan air asin, jadi dia air laut yang terpisah dengan laut karena adanya penghalang. Bisa itu penghalangnya pasir, bisa penghalangnya juga karang, atau juga batu-batuan. Jadi kalau kalian belajar kemarin tentang estuaria, pasti sudah tahu tentang macam-macam estuari dan pembentukannya. Baiklah, sekarang di zona hutan mangrove, zonanya itu ada tanaman apa saja. Jadi kalau terestrial, ini bentuknya, pohon-pohonnya sudah berbeda ya. Di landward zone itu ada Silocarpus, Escherichia, sampai Nipa. Lalu di zona tengah ini ada Rhizopora, Bruguiera. Lalu yang dekat dengan laut tuh ada Avicennia, Sorenaceae, Egiseras. Nah ini semuanya kalian sebenarnya bisa temui di KKMB. Jadi kalau kalian jalan-jalan mungkin jogging atau lari-lari, karena sekarang kita tidak bisa berkunjung dengan cara berkelompok, maka kalau kalian ada waktu, entah itu olahraga, jogging, atau lagi goes, nah kalian bisa lihat jenis-jenis
mangrove apa saja yang ada di sana, karena di sini tuh kaya terhadap jenis-jenis mangrove. Jadi kalau sampai kalian tidak tahu, apalagi tidak bisa memanfaatkan, rugi sekali. Lalu di sini ada zona hutan mangrove. Nah, di zona ini bentuk-bentuknya ya, ada Bruguiera, api-api atau Avicennia. Kalian bisa melihat ini semuanya yang ada di KKMB. Lalu ada zona Acifenia, ini terletak paling luar dari hutan yang berhadapan langsung dengan laut. Jadi dia dekat dengan laut. Zona ini umumnya memiliki substrat lumpur yang lembek dan kadar salinitas tinggi. Salinitas ini kadar garam. Jadi dia lebih asin. Dia cocok di perairan yang lebih asin. Karena semakin dekat dengan daratan kan dia sudah tercampur dengan sungai, air sungai ya. Dia salinitasnya cukup rendah. Jadi kalau Avicennia ini lebih ke dekat dengan laut. Lalu zona Rhizopora, ini terletak di belakang zona Avicennia. Substratnya masih berupa lumpur lunak juga, namun kadar salinitasnya sudah cukup rendah. Jadi kadar garamnya sudah nggak terlalu asin. Lalu selanjutnya zona Bruguiera. Nah, zona Bruguiera ini Zona Bruguiera ini terletak di belakang zona Rhizopora dan memiliki substrat tanah berlumpur keras. Lalu ada zona Nipa, ini pasti sering sekali kalian lihat. Zona yang paling belakang dan berbatasan dengan daratan. Ini banyak sekali dimanfaatkan untuk sirup, untuk dodol, karena dia kandungan karbohidratnya, gulanya cukup tinggi. Jadi biasanya dimanfaatkan kalau kalian lihat pernah makan nata de coco, nah ini ada nata de Nipa. Karena gulanya tadi cukup tinggi, jadi bisa dibuat seperti produk-produk nata de coco seperti itu. Selanjutnya, ini ada daur hidup dari jenis mangrove. Jadi daur hidupnya ini dipengaruhi sekali oleh aliran air, lalu juga dasar dari perairan dan jumlah kecambahnya. Seperti kalian lihat ini bunganya jatuh terus masuk ke air, dia udah bunganya ini sudah merupakan biji kecambah pada pohon, dia jatuh terus dia terapung, akhirnya dia tertancap di substrat dan jadilah tanaman mangrove. Tancapan akar ini menjadi mangrove lagi. Nah, selanjutnya ini jenis-jenis akar dari mangrove, karena mangrove ini merupakan tanaman yang spesial ya. Jadi dia mempunyai beberapa jenis akar. Nah, pertama ini ada akar pasak atau akar napas. Bentuknya seperti ini, kalian bisa lihat. Akar pasak berupa akar yang muncul dari sistem akar kabel dan memanjang keluar ke arah udara seperti pasak. Jadi dia dari dalam substrat keluar seperti pasak. Akar ini merupakan akar udara yang terbentuk seperti pensil atau kerucut yang menonjol ke atas, terbentuk dari perluasan akar yang tumbuh secara horizontal. Nah, akar napas ini terdapat pada Avicennia alba, Psilocarpus, Molucasinis, dan juga Solanaceae alba. Avicennia alba, Solanaceae ini jenisnya adalah akar napas. Kalian bisa perhatikan nanti. Jadi kalau jalan-jalan di KKMB tidak cuma foto-foto, tapi kalian juga bisa melihat di situ banyak edukasi yang bisa kalian pelajari. Selanjutnya adalah akar lutut. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, lutut bengkok. Akar lutut merupakan modifikasi dari akar kabel yang pada awalnya tumbuh ke arah permukaan, jadi dari substrat, dari tanah tadi, lumpur, keluar ke atas, tapi kemudian dia melengkung menuju ke substrat lagi. Jadi dia melengkung masuk lagi ke tanah tadi, substrat lumpur. Akar ini merupakan akar horizontal yang terbentuk seperti lutut, terlipat di atas permukaan tanah, meliuk ke atas dan bawah dengan ujung yang membulat di atas permukaan tanah. Jadi akar lutut seperti ini terdapat pada jenis mangrove Bruguiera cylindrica, Bruguiera gymnorrhiza, dan Bruguiera parviflosa. Parviflora.
Lalu selanjutnya ada akar tunjang. Nah, ini kelihatan ya, seperti cakar ayam. Dia keluarnya dari batang dan tumbuh ke dalam substrat. Jadi dia itu dari batang-batang seperti itu, lalu masuk ke dalam lumpur atau substratnya. Jadi bentuknya seperti cakar ayam. Ini terdapat pada Rhizopora dan berbagai jenis Rhizopora ya, Apiculata, Mucronata, sama Stylosa. Lalu ini ada akar papan, bentuknya terlihat seperti papan. Jadi kalian sudah bisa membedakan ya, yang seperti cakar ayam, seperti papan, seperti lutut, seperti pasak. Nah, akar papan ini hampir sama seperti akar tunjang tadi sifatnya, tetapi akar ini melebar menjadi bentuk lempeng. Terus bentuknya juga bergelombang, berliku-liku ke arah samping seperti ular. Terus juga akar ini terdapat pada Psilocarpus granatum. Lalu ini jenis akar gantung atau aerial roots. Nah, akar gantung adalah akar napas yang tidak bercabang. Dia akar napas tidak bercabang yang muncul dari batang atau cabang bagian bawah. Tetapi dia itu biasanya tidak mencapai substrat, jadi cuma menggantung aja. Ini terdapat pada jenis mangrove Rhizopora, Avicennia, dan Acanthus. Lalu ini ada akar banir. Strukturnya seperti akar papan, memanjang secara radial dari pangkal batang. Nah, akar banir ini terdapat pada Bruguiera, Gymnorrhiza, dan Caryopsis. Lalu bentuknya hampir sama ya, cuma ini lebih besar. Lalu ada yang tanpa akar udara atau akar biasa. Ini tidak terbentuk seperti akar udara, contohnya pada jenis Aegiceras, Luminstera, terus Psilocarpus rumpi juga seperti ini. Tidak ada akar napas, gantung, tidak akarnya biasa aja. Lalu ini ada beberapa jenis daun mangrove, Avicennia alba, bentuknya permukaannya halus, warnanya hijau, mengkilat, bawahnya pucat. Nah, ini bisa kalian identifikasi ketika kalian di sana, kalian temukan jenis-jenis seperti ini. Lalu ini pasti sering sekali kalian lihat kalau kalian di KKMB, jenis ini, Bruguiera Gymnorrhiza. Nah, ini hijau kekuningan pada bagian bawahnya, bercak-bercak hitam. Terus ada bunganya bergelantungan dengan panjang tangkai bunga 9-25 mm. Lalu yang ini namanya Rhizopora apiculata. Kalian bisa identifikasi gambarnya dan temukan di sana. Lalu juga ada Soneracia alba. Ini bentuknya dia seperti buah. Daun berkulit memiliki kelenjar yang tidak berkembang, bagian pangkal, terus buahnya seperti bola bertangkai. Nah, ini ada ekosistem mangrove. Di sini kalian bisa lihat kan, ada ikan-ikan potensial juga di sini, ada udang, ada ikan, lalu ada juga kepiting. Nah, ini bentuk ekosistem hutan mangrove. Di sini dihuni beberapa populasi, ada ekosistem populasi dan berbagai jenis biota. Nah, fungsinya apa sih ekologi mangrove? Jadi fungsi manfaatnya itu secara fisik kita bisa lihat sebagai penahan abrasi pantai, jadi nggak terkikis nanti tanahnya. Penahan intrusi atau peresapan air laut ke daratan, menurunkan kandungan karbon dioksida di udara, serta penambatan bahan-bahan pencemar racun di perairan pantai. Jadi kalau di perairan pantai mungkin ada merkuri, ada limbah, dia bisa mereduksi racun-racun tersebut. Lalu secara biologi, fungsinya dia tempat hidup biota. Jadi dia sebagai habitat hidup biota. Dia juga tempat berlindung dari predator, tempat mencari makan, juga tempat memijah, beranak pinak, maupun pengasuhan atau nursery ground. Nah, sumber makan dia di sana juga sumber makanan bagi spesies lain di sekitarnya. Lalu juga tempat hidup berbagai satwa lain, misal ada kera, buaya, dan gitu. Fungsi dan manfaat hutan bakau secara ekonomi dan kesehatan antara lain ini pasti untuk agribisnis harusnya kalian mengenal istilah mangrove lestari ekonomi berseri. Kalau di agribisnis ya secara ekonomi, kalian pasti akan tahu ini bisa dimanfaatkan secara ekonominya sangat besar. Pertama, sebagai tempat potensi sebagai tempat rekreasi dan pariwisata. Seperti yang di Tarakan itu juga bagian dari tempat yang harus dikunjungi kalau datang di Tarakan.
Lalu juga sumber bahan kayu untuk bangunan dan kayu bakar. Penghasil bahan pangan seperti ikan, udang, kepiting. Nah, ini bahan-bahan pangan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Lalu juga bahan penghasil obat-obatan. Jadi dia berguna untuk farmaseutikal, juga kosmetik. Beberapa khasiat yang ada di jurnal mengenai potensi dari buah mangrove, potensi obat atau farmaseutikal. Jadi bisa ini kalian bisa baca sendiri, Acanthus, Avicennia, Bruguiera, Rhizopora. Ini bisa jadi anti rematik, aprodisiak atau perangsang libido, asma, anti diabetes, anti fertilitas, lalu juga demam, anti muntah mual, dan lain-lain. Kalian bisa baca. Nah, selanjutnya di beberapa penelitian yang terkait tentang tadi farmaseutikal dan kosmetikal. Pertama ini ada ekstrak buah Rhizopora mucronata terhadap penurunan kadar gula dari mencit. Jadi dia bisa jadi anti diabetes. Lalu juga efek fotoprotektif krim tabir surya dengan penambahan karagina dan buah bakau hitam atau Rhizopora mucronata. Jadi ini bisa mempunyai efek sebagai anti ultraviolet atau sebagai krim tabir surya. Nah, selanjutnya dampak kegiatan terhadap ekosistem mangrove. Kalau ada kegiatan-kegiatannya ini mempunyai dampak besar ya, perubahan juga dari segi ekonomi, lingkungan, biologi, dan lain-lain. Kalian bisa baca sendiri nanti. Apabila lahan mangrove dijadikan konversi menjadi bahan pangan pertanian atau perikanan, pembuangan sampah, penebangan, pencemaran minyak. Nah, sekian. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung, bisa lewat WhatsApp maupun pesan yang ada di Classroom. Sekian, apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf. Akhir kata dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar dan menjaga kesehatan.